Lalu sekarang ritus penutup. Nah, ritus penutup ada 3 di sana. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu merefleksikan apa yang kita lakukan. Ritus penutup itu berarti setelah doa sudah komuni apa saja? Amanat singkat kalau dibutuhkan. Amanat singkat itu contohnya setelah doa penutup. Kalau saya kadang-kala sekarang jarang-jarang setelah gerejanya pindah di sini karena pengumumannya di awal. Kalau dulu ketika pengumumannya di akhir, saya akan mengatakan Bapak Ibu, Pranikaristi akan selesai. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk kehidupan kita 1 pekan ke depan. Nah, lalu itulah yang disebut amanat singkat. Jadi amanat itu tidak ringkasan khotbah. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita pulang, saya ingatkan kembali pesan-pesan tadi. Pengumuman bla 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 bla, khotbahnya begini, surat gembala begini-begini. Itu enggak ada, Bapak Ibu. Amanat itu pokoknya singkat. Itu pun kalau diperlukan. Jadi tidak harus. Maka kalau nanti pastornya itu setelah doa penutup lalu doa sesudah komuni langsung dalam nama Bapa dan Putra atau Tuhan sertamu dan sertamu juga kita semua diberkati Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Pulanglah kamu diutus. Anda jangan kemudian mungel, "Lho Romo kok mau mboten nonton tambahan catatan?" Wah, kalau diperlukan Bapak Ibu. Berarti saat itu tidak diperlukan, gitu ya. Nah, maka kalau nanti ada amanatnya itu ringkasan khotbah, ringkasan surat gembala dan ringkasan pengumuman, nah Bapak Ibu setelah malah bisa mengatakan Romo, wow amanatnya kedawan, malah Anda bisa, gitu ya. Karena ini malah tertulis singkit, gitu ya. Itu pertama. Maka ada lalu salam dan berkat Tuhan sertamu, nah itu berkatnya. Kita semua diberkati Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Maka itu yang kedua ya, salam dan berkat. Nah, berkat itu ada 2, berkat biasa pada hari-hari tertentu itu biasa atau berkat meriah. Maka karena di sini ada meriah, maka ada berkat biasa. Berkat biasa itu ya hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau berkat meriah itu biasanya semoga Allah Bapa bla 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 bla. Bukan, itu doa Tuhan. Semoga Allah Putra bla 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 bla. Semoga Allah Roh Kudus bla 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 bla. Anda selalu menjawab dengan amin. Nah, itu doa berkat dengan doa untuk umat. Lalu yang biasa tadi kalau meriah itu dinyanyikan. Gitu ya, biasanya ketika akhirnya. Hanya catatan itu untuk yang B. Lalu perputusan. Nah itu tadi Bapak Ibu Pranikaristi sudah selesai, kita semua diputus. Nah itu, lalu semuanya pulang. Nah catatan yang terakhir terkait dengan kemudian bersama dengan kok beda dengan saya? Punya itu sampai dia. Kalau saya cuma sampai dia. Nah ini ada pemutusan lalu penghormatan. Imam dan diakon mencium altar. Maka kalau kami di altar mencium meja itu Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan, Bapak Ibu tidak perlu ikut membungkuk, enggak perlu. Bapak Ibu nanti ikut membungkuknya kapan? Ini ketika kami semua sudah turun ke sini, lalu kami menghormat, membungkuk, maka Anda semua membungkuk khidmat, memberi hormat, bukan ke tabernakel tetapi ke altar, gitu ya. Nah itu. Maka kadang-kala kalau dari atas itu mencium lalu kita segera lihat itu ada kepala-kepala baru selesai. Itu mopo gitu. Padahal itu mencium altar. Maka nanti ketika kami turun seluruh petugasnya menghormat altar, nah Anda menghormat altar, lalu setelah itu berarak masuk ke ruangannya sendiri-sendiri. Nah, tanya untuk ini, ada nggak? Jelas ya yang ini ya. Jadi supaya kita tidak banyak apa itu namanya tata gerak yang tidak terlalu pas.